Mari kita buka puji syukur nomor 508. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Kata Rasul Paulus, salib bagi orang Yahudi merupakan sandungan, bagi orang Yunani merupakan kebodohan, tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, salib adalah hikmat Allah, salib adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 23. Pada hari ini Bunda Gereja merayakan pesta salib suci. Kita diajak untuk merenungkan apa arti salib. Kalau diri kita ditandai dengan salib, apa efek, apa pengaruh, apa buahnya bagi hidup kita. Juga kita berada dalam bulan September, dalam gerakan Gereja Katolik Indonesia merayakan bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus menjadi sahabat seperjalanan kita. Bagaimana Yesus menjadi sahabat perjalanan kita juga melalui misteri salib. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Menyadari segala kelalaian, kekurangan dan dosa kita masing-masing, kita mohon rahmat kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita,
mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita lambungkan madah kemuliaan, kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita mempersiapkan diri masuk dalam doa pembukaan, dan mari dalam misa kudus ini kita mohon rahmat, keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan untuk keluarga kita, untuk sahabat kenalan kita. Kita juga mau berdoa, bersyukur bersama dengan Ananda Sri Hartati Rezeki yang berulang tahun pada hari ini yang ke-31. Kita berdoa mohon kesehatan, karir serta kekuatan iman dalam menjalani hari-harinya ke depan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Tuhan, juga seluruh umat yang mengikuti misa ini secara live streaming. Warna pakaian liturgi pada hari ini, pada pesta salib suci, adalah warna merah. Warna merah. Dalam liturgi kita, warna merah menunjuk kepada semangat kemartiran. Dan pada hari ini, Bunda Gereja mengajak kita untuk merenungkan martir mulia, martir agung, yaitu Yesus yang menyerahkan hidupnya di atas kayu salib sebagai bukti kasih Allah yang tanpa batas kepada kita manusia pendosa yang tak berdaya ini. Kita tidak hanya memahami
apa artinya tanda salib itu kalau kita buat. Tetapi yang jauh lebih relevan, yang jauh lebih penting dan mendesak untuk kita adalah apa artinya diri kita, apa artinya hidup kita kalau ditandai dengan salib. Bapak Ibu ingat bukan? Sejak masing-masing kita ini menerima sakramen pembaptisan, waktu itu sudah ditandai salib. Kemudian dalam keseharian kita, dalam pesyarahan kita di dunia ini, hari lepas hari, berapa kali kita membuat tanda salib. Bahkan tiba saatnya kita menghadap Sang Pencipta kita pada misa requiem, bagian akhir dari pemberkatan jenazah. Pastor masih menandai kita dengan tanda salib. Berangkatlah dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karakter hidup seorang beriman dimahkotai dengan salib. Dimahkotai dengan salib. Maka apa buahnya, apa efeknya, apa pengaruhnya bagi hidup kita ini? Maka kita kembali kepada sabda Tuhan. Yang pertama, pengalaman bangsa Israel, apa yang terjadi ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir melalui Musa. Apa yang terjadi dikatakan setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati. Bangsa itu melawan Allah dan Musa. Mereka bersungut-sungut, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Nah, akibatnya apa? Bahwa mereka dipagut oleh ular tedung, sehingga dikatakan banyak dari orang Israel itu mati. Namun kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada manusia yang diciptakannya, yang disayanginya, yang dikasihinya. Musa diminta untuk membuat ular tembaga dan diletakkan itu pada sebuah tiang, sehingga setiap orang yang dipagut ular dan memandang ular tembaga itu, ia memperoleh hidup. Pengalaman bangsa Israel. Kita masuk pada pengalaman orang beriman yang percaya kepada Kristus. Apa artinya salib? Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, seperti tadi saya katakan, karakter hidup seorang beriman, seorang yang percaya kepada Kristus adalah mahkota salib. Ketika di dalam kesehariannya dia memikul salib, maka di balik pengalaman yang ditandai dengan beratnya salib itu, dia percaya bahwa saat itu merupakan saat yang penuh rahmat bagi dia untuk mengalami kasih Tuhan yang berlimpah, untuk mengalami dan merasakan apa artinya menjadi orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, sebagaimana tadi digarisbawahi dalam bacaan kedua. Kalimat terakhir dikatakan, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah
Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita saling mendoakan sehingga apa yang diseringkan oleh Santo Paulus dalam surat kepada umat di Korintus yang tadi saya kutip pada bagian pembukaan misa, bagi orang Yahudi salib merupakan sandungan, bagi orang Yunani salib merupakan kebodohan, tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, salib adalah hikmat Allah, salib adalah kekuatan Allah. Mari hal ini kita resapkan dalam hati kita, kita batinkan dalam hidup kita, supaya salib senantiasa mengingatkan kita akan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang terberkati dan yang mempunyai hidup yang kekal. Di atas salib, Yesus menyerahkan diri sampai penuh, sampai total, seutuhnya sebagai bukti kasih Allah yang menghendaki supaya kita memperoleh hidup yang kekal dan bukan binasa, seperti tadi kita dengarkan dari bacaan Injil. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib merupakan hikmat Allah, salib merupakan kekuatan Allah. Melalui pengalaman salib, kita diberkati, kita dianugerahi hidup yang kekal. Salib selalu bersama dengan mahkota kebangkitan. Di balik salib ada kebangkitan, di balik salib ada kehidupan kekal. Ini gampang dikatakan, tetapi mari kita mohon rahmat yang berlimpah dari Allah, supaya dari hari ke hari kita bisa menghidupinya, kita bisa membatinkannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk pada liturgi persiapan persembahan. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan kami, semoga persembahan yang kami tunjukkan ini menghapus dosa-dosa kami, sebab dosa seluruh dunia telah diampuni berkat penebusan di salib dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada pohon salib Engkau mendasarkan keselamatan manusia. Dari pohon Firdaus datang kematian, dari pohon salib bangkitlah kehidupan. Dan yang dulu menang di pohon Firdaus kini dikalahkan di pohon salib oleh Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya para malaikat memuji keagunganmu, bagi para pemimpin menyembah, para penguasa gemetar, surga dan balas surga serta para serafim bersama-sama bersukacita penuh sorak-sorai. Kami mohon perkenankanlah kami mendukan suara bersama mereka dan ikut memujimu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita memakai doa syukur agung 2 dengan anamnesis yang pertama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami yang persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.
Tuhan bersabda, apabila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus. Kami mohon dengan rendah hati, agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib Putramu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya. Bapa, terimalah pengucapan syukur berkenaan ulang tahun ke-31 Sri Hartati Rezeki. Mohon berkat-Mu yang melimpah ke depan, rahmat kesehatan, kebijaksanaan dalam hidupnya. Doa ini kami antar kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, seluruh umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, muliakanlah Tuhan melalui hidupmu. Syukur kepada